Oke. Ini saya jalanin sistem operasi namanya Kali Linux. Oke. Kali Linux itu bisa biasa dipakai buat hacking. Di sini ada Kali Linux, bisa di-download. Kali Linux bisa di-download di internet free, dan kita bisa pakai buat hacking. Gedenya sekitar 3 GB. Dan buat belajar nyerang, buat yang diserang, saya bikin server korban sendiri buat diserang. Ini servernya bikin sendiri. Cuman kalau kita pengen belajar, saran saya kalau mau serius belajar, salah satu yang paling keren fullandhub.com. Fullandhub.com dia ngumpulin banyak-banyak mesin buat latihan perang. Bentuknya OVA dan teman-temannya. Kalau mau cari mesin yang ada contekannya, gitu ya. Nah, contohnya saya masuk sini, wiki, masuk ke Fullandhub. Ini contohnya Quar. Quar ini di sini ada downloadnya, terus di sini ada nih. Kalau bahasanya anak-anak yang tukang nge-game itu ada walkthrough. Kalau bahasa orang normal cheat. Jadi ini ada walkthrough-nya, cheat-nya. Ini contoh ya. Ini contohnya. Di sini teknik perangnya diceritain. Ini saya kerjain juga sih. Jadi waktu melakukan serangan kita ngerjain ini dulu, kerjain ini terus sampai ujungnya jebol. Ini paling bawahnya jebol sih akhirnya. Nih kalau kita lihat ke bawah, paling bawah mana? Oh, ini dapat nih. Ini akhirnya dapat flag. Tujuannya adalah kita nyari flag. Flag ini makanya kalau kita pertandingan hacking ada yang namanya CTF, capture the flag. CTF hacking. Ini adalah capture the flag, kompetisi hacker untuk dapetin yang ini. Tadi mana tadi? Nah, ini flag ini harus dapat. Oke. Saya nggak akan, ini lama prosesnya, sekitar setengah jaman buat satu run kayak gini, setengah jam. Dan itu dikerjain manual banget. Supaya nggak terlalu manual, saya akan kasih lihat yang ini servernya sudah jalan. Ono. Oke, mudah-mudahan Ono. Passwordnya. Sekarang saya akan coba masuk ke sini. Alah, sia. Aduh. Dia nggak dapat IP address. Kali. Ini nggak dapat IP address nih. Waduh. Enaknya gimana ya? Nggak dapat IP address soalnya. Waduh. Aduh. Aduh. Ini kebasa. Ya udah, saya nyerang ini aja ya. Mudah-mudahan dia dapat IP. If config. Mati juga lagi. Oh, if config. Alah, nggak dapat. Waduh. Tar. Kacau nih. Saya arahin salah ini ya jaringannya, karena saya kalau di rumah makainya kabelan. Ini kan nggak ada kabelan, ini saya pakai wifi nih, networknya harus pantesan. Tempel ke wifi. Oke. Ya. Saya tempelin lagi kalinya, tempelin ke wifi. Mudah-mudahan bisa cepet nih. Ini saya tempel ke wifi. Jadi saya bridge-nya ke wifi dua-duanya. Mudah-mudahan dapat IP. Oke. Saya coba nyalain, mudah-mudahan hidup dia. Coba bentar. Di sini saya ada ini nggak ya? Wire sharp. Oh, ada. Oke, saya tanpa Kali Linux, saya akan coba ngehack ini.
Tapi hack yang paling blow on di dunia dulu ya. Saya coba cek dulu. Mudah-mudahan ini waduh. Oke. Ini server lagi on, lagi nyala. Mudah-mudahan dapat IP address. Kalau dapat IP address, saya harus bisa masuk dari laptop saya masuk ke dalam server. Saya akan nyerang server ini dari laptop, tidak pakai Kali Linux. Oke. Ini masuk ke server, if config. Oke, saya dapat IP 192.168.4377. Coba kita lihat dari sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Oke, nggak ada. Oke. Clear layar. Ping 192.168.4377. Oke. Ini servernya bisa dihubungin, jadi dua komputer ini saling berhubungan, server sama ini berhubungan. Sekarang di servernya itu ada web server, ada mail server 192.168.4377 Squirrel Mail. Oke. Ayo jalan. Ini jalan. Oke. Ini ada mail server di situ. Oke. Sekarang saya kasih lihat proses hack yang paling sederhana dulu ya. Saya tidak akan pakai Kali Linux karena terlalu rumit. Saya akan nyadap pakai Wireshark. Wireshark itu bisa diinstal di Windows. Wireshark itu buat nyadap. Wireshark. Ini bisa download, bisa diinstal di Windows, bisa di Mac OS, bisa ada source code-nya, bisa dipakai di Linux. Oke. Saya akan jalankan Wireshark ini. Ini saya tutup dulu. Oke. Saya akan melakukan komunikasi yang paling blow on di dunia sambil saya sadap. Ini saya sadap nih. Capture option kenapa nggak ada interface Ethernetnya ya? Coba. Ini mencurigakan. Ping. Oh, coba. Salah. Saya jadi super user dulu. Wireshark. Oke. Jadi tadi saya bukan super user, jadi saya nggak bisa nyadap wireless saya. Sekarang saya super user, saya bisa nyadap wireless saya. Saya akan, kalau sebagai pemula, yang pertama kali dilakukan adalah capture sama analyze. Capture, saya akan start, saya akan capture semua paket-paket yang lewat. Ini lagi capture paket. Oke. Ini saya Ctrl C. Oke. Sekarang saya akan kirim email sambil saya tangkep email yang dikirim. Kalau untuk belajar bagaimana protokol buat kirim email, bisa baca di SMTP. Bisa baca di ini rfceditor.org. rfceditor.org isinya adalah semua protokol yang dipakai buat membangun internet, ada di sini dokumentasinya. Dengan informasi seperti itu kita bisa ngehack akhirnya. Karena kita tahu cara kerjanya internetnya seperti apa. Contoh, buat kirim email pakai protokol namanya SMTP, Simple Mail Transport Protocol, SMTP. Ini ada, saya gedein dikit. Ini ada Simple Mail Transport Protocol, yang nulis namanya Jonathan Postel. Ini legend. Ini adalah orang yang membuat internet sebenarnya. Oke, coba saya nanya dulu. Web portnya nomor berapa? Nomor portnya web? Nggak tahu. 80. Kalau HTTPS 443, yang ngatur siapa? Jonathan Postel. Di dunia ada .id, ada .com, ada .us, yang ngatur siapa? Jonathan Postel. Terus ada, kita punya IP address, yang ngatur siapa? Jonathan Postel. Jadi tanpa Jonathan Postel internet nggak hidup sebenarnya. Dia yang bikin. Dan email dia yang bikin juga. Ini orang gelo nih. Orang satu ini gila banget. Ini legend banget. Jonathan Postel ini legend banget. Kita turun ke bawah. Cara kerja email kira-kira kayak gini nih. Nah, ini dia. Jadi kalau kirim email, waktu kita ngirim ke sebelah sana,
User akan ngirim, user ngasih perintah bentuk teks. Nanti sana server akan ngirim kode ke kita bentuk angka. 250 tuh oke. Kalau ini, jadi perhatiin mail from, receive to, data, terus CRLF, enter. Coba saya pengen nanya, kalau nge-web, webnya gagal, keluar angkanya berapa? Webnya error apa-apa, keluar angka berapa? 404. 4 itu error. 4 itu error. Iya. Kalau berhasil 2. Gitu. Jadi itu standar internet kayak gitu. Dan bentuknya teks. Oke. Sekarang saya akan nyadap, ini sambil nyadap nih ya, ini lagi nyadap. Sekarang saya akan komunikasi ke servernya Telnet. Saya akan kirim email tapi pakai ini ya, kirim email tapi pakai ngetik aja, nggak pakai program. 192.168.43.220 tadi ya kalau nggak salah. Saya kirim ke port 25. 25 adalah portnya email. Saya masuk langsung ke ISMTP. Kita tahu programnya namanya Postfix, kita tahu servernya pakai sistem operasi Ubuntu, komputernya namanya Dell. Keluar loh. Hati-hati loh ini, kelihatan. Sekarang saya kasih kode dulu, hello. Tata caranya saya harus ngasih hello dulu. Tadi hello-nya di skip. Hello. Misalnya hello, ini namanya ini hacker yang jahat banget lo.com. Sah. Kalau yang normal kan misalnya nusaputra.ac.id, gmail.com, itu yang normal. Ini saya nggak normal, gue kayak gini aja. Terus dia bilang 250 Del. Sekarang saya bilang mail from. Oke. Jokowi @presidenri.go.id. Sah kan? Dia bilang oke. Receive to, kebetulan servernya namanya korban.com. What's nggak mau dia. Nama gua apa? Orang korban kok. Coba receive to Ono. Mau dia, bego. Dasar. Saya kasih lihat dulu ya mailnya. Tadi mana? Wah, 192.43.220 ya. 43.220. Squirrel mail. Oke. Oh, salah. Bukan. Tadi servernya berapa IP-nya? 77. Ulang lagi. 77. 25. Oke. Keluar. Namanya server lokal. Tadi namanya Dell. Dell tuh laptop gua, Dell. Goblok banget, otak gua kagak jalan nih. Udah jam segini. Hello. Ini hacker yang jahat banget. Load.com. Oke. Mail from Jokowi @presidenri.go.id. Ini caranya bikin hoax ya gini doang. Receive to Ono@indo salah. Korban.com. Kalau Ono tuh yang di sini. Korban.com tuh yang di sono. Tuh mau kan? Ono kan jahat. Oke. Jadi di sini bukan 220, di sini 77 di sini. 77. Nih. Saya akan masuk. Nggak tahu password saya kan? Ini masuk. Oke. Ini saya delete dulu semua nih ya. Ini saya delete. Mail-mail yang masuk saya deletein dulu semua. Dah. Ini kondisi mail kosong nih. Saya deletein nih mailnya ya. Nah, sekarang saya masuk sini sekarang data. Terus mail mail itu from kan?
from jokowi@presidenri.go.id to salah kebiasaan korban.com. Subjek, selamat sore. Oke, isi berita. Ono, Kamu jadi menteri. jangan, lu mau cari perkara. Kan namanya hoax. Oh, Coba. mohon datang ke istana. Istana. Anda harus mempertanggungjawabkan, jawabkan kelakuan Anda, gitu. Tanda tangan, TTD, udah ya. Ini saya kirim ya. Enter, kirim dia. Quit. Selesai ya. Coba kita lihat di sini. Capture stop. Oke. Bentar. Wah, susah ya sortirnya. Coba saya cari ini aja. IP address 192.168.4377. Nggak ada. Walau. Oh, dapat nih. Nih, dapat 77. Coba lihat ke bawah. Oh, ini dia, dapat nih satu. Ini ada yang SMTP satu dapat ya. Ini dapat satu. Udah saya dapat ada kata-kata quit nih. Dapat satu doang. Oke. Sekarang saya analyze follow TCP stream. Lama. Dia dapat keluar. Ini hasil sadapan. Jadi waktu saya kirim email, karena saya tidak di-encrypt, saya bisa nyadap email saya sendiri. Beres, ketemu sadapannya. Bayangin kalau lu kerjain ini di WiFi. Jadi ada misalnya Starbucks, ada passwordnya. Kita masuk juga ke passwordnya Starbucks kan. Ya udah kita monitoring aja. Jujur anak-anak kayak gitu caranya. Masuk Starbucks monitor. Oke, ada yang transaksi. Langsung kelihatan. Kalau yang lebih parah ada sih tekniknya MITM, parah banget itu. Yang dilihat apa tuh Pak? Email atau apa? Mau yang jahat atau yang baik? Ya apa aja. Yang jahat banget ya. Ah. Yang jahat banget tekniknya ini. MITM. Ini parah banget. MITM. MITM. Ini teknik parah banget. Oke. Serangan man in the middle attack, klik. Jadi teknik yang dipakai serangan di sini, bentar, saya masuk ke bawah aja deh. Ini ada yang konsep disederhanakan. Dan ini dipraktekin waktu itu. Jadi kira-kira MITM ini adalah, ini kalau ada orang masuk ke internet lewat WiFi atau hotspot, saya di sini pakai Kali Linux, saya akan bilang ke orangnya, saya router. Saya bilang ke routernya, saya orang itu. Artinya apa? Tiap kali orang itu ke internet, ngirimnya ke saya. Terus routernya mau ngirim ke orang itu ke saya juga. Jadi tiap kali lewat ono. Udah gitu, saya akan jalanin program namanya MITM Proxy. Dan itu tersedia di Kali Linux. Dan itu, dengan program itu, waktu itu selain MITM Proxy, kita jalanin juga, ya pokoknya pakai kayak gituan. Kira-kira gini, waktu itu saya duduk sebelahan sama Gildas. Gildas lebih gelo daripada Ono, dia lebih parah lagi. Gildas itu komandan yang bikin Palapa. Bang Gildas, udah gitu dia kira-kira gini, No, ini ada yang ke BCA nih. Jadi kelihatan yang ke BCA kelihatan. Dia ke BCA, dari BCA kan ngasih halaman pertama dong. Oke, disuruh lewat terus halaman pertamanya ke orang tadi, udah. Dia masukin username password dong. Tetap dikirim ke sebelah sana dan kita bisa baca username passwordnya. Jangan khawatir. Walaupun itu HTTPS, kebaca parah. Kirim ke sebelah sana. Udah gitu dari sana ngirim halaman yang pertama nih. Udah. Perhatiin BCA nyangkanya kita yang masuk loh, bukan orang itu. Karena sekarang yang masuk adalah komputer yang ini, bukan orang tadi kan. Kita jadi proksinya.
Gitu ya. Proxy kalau di dunia Kementerian Luar Negeri jadi perantara. Kita jadi perantaranya, biasanya nyangkanya kita yang masuk. Padahal yang masuk bukan yang orang ini, karena kita jadi perantara. Dah, pas masuk login biasa ngasih halaman pertamanya, nggak langsung dikirim ke sebelah sana, semua frame itu tetap benar, kita tambahin kata-kata, kami sedang melakukan maintenance account. Maintenance account ya, tolong dimasukin username password Anda lagi. Kirim ke sana, dimasukin nama dia password. Dan kita dapat password. Padahal di sana nggak ada di BCA-nya, tapi kita punya password. Transfer duit di depan hidung langsung. Duit ke transfer, parah. Yang gilanya adalah BCA-nya nggak tahu bahwa yang masuk bukan orang itu kan. Kita bisa ngelihat jumlah duit ada berapa. Kalau kita ngelihat jumlah duit saldo kan kita nggak perlu password ya. Password dibutuhin waktu kita transfer duit kan. Ya udah, kalau cuma saldo aja langsung keluar. Kita lihat saldo, udah tahu saldonya, transfer duit, dapat duit. Itu diambil beneran, Pak? Beneran. Itu kalau pakai Jahat dong deh. Hah? Jahat dong. Tapi akun teman. Oh. tapi itu kalau pakai wifi ya Pak. Iya. Kalau kita nggak pakai wifi berarti nggak akan kedetek kan. Maksudnya kita di Starbucks tapi kita nggak pakai Kabelan. sendiri, pakai ini sendiri maksudnya dari handphone misalnya. Tethering. Kayak Iya, cukup. enggak. Si hackernya harus masuk ke tethering kita juga. Kalau pakai VPN aman, Pak? Kena sama ini kena. Hah? Kena sama ini. Tadi HTTPS kena. Bisa di-hack juga. Bisa. Jadi kalau antivirus ini kayak Avast nih, Pak. Heeh. Dia bisa secure line, bisa ngedetek website yang longgar gitu ya. Iya. Itu gimana tuh kalau dia udah kita pakai proteksi Avast lah antivirus? Heeh. Aman tuh? Enggak juga. Soalnya premium, Pak. Bayar. Ya lebih probabilitas buat amannya lebih tinggi lah. Jadi kalimatnya gini, kalau udah sampai dunia yang ini, itu semua buatan manusia, nggak ada buatan manusia yang sempurna, gitu lah kalimatnya kira-kira. Konsekuensi yang di sisi saya, karena saya di dunia hitam kayak gitu, saya selalu pesimis gitu. Tipenya tipe orang pesimis gitu, kira-kira beres. Berarti kalau transaksi keuangan Ya. pada saat kita pakai wifi itu jangan. Jangan Wifi umum. cari perkara banget. Gua akan pakai seluler aja. Iya, maksudnya Karena kalau seluler tuh seluler. enkripsinya lumayan. Dia dari 5G-nya itu 4G-nya bisa dipercaya. lebih bisa dipercaya. Tapi kalau ada hacker di tengahnya juga, kalau ada hacker masuk ke jaringan operatornya langsung ya, misalnya ada pegawai selulernya yang nge-hack gitu, ya, kacau juga. Kan itu enkripsinya supaya orang nggak bisa lihat ke sini, tapi di dalam sini kan kalau ada hackernya kan kacau. Gitu. Tapi paling tidak menghindari kan Pak. Menghindari. Kan kita sering ke Starbucks misalnya kerja atau apa Iya, gitu kan. iya. Tiba-tiba oh ini ada transfer pakai Oh jangan laptop, jangan pakai handphone kita. Tuh. Ini gue kasih lihat ini yang masuk ya tadi. Ini reload, ini masuk yang saya kirim. Saya klik selamat sorenya, ini yang saya kirimnya. Nah kalau kita jadi security forensiknya, kita tinggal klik aja full header. Kita bisa lihat. Ini kelihatan from-nya ini hacker yang jahat banget lo.com. IP-nya sekian. Itu forensik kayak gitu. Ini baru sedikit banget. Waktunya cuman jam 4. Ini nggak gue kasih break lagi. Parah. Puasa, Pak, untuk apa break juga? Sholat aja. Sholat doang. Jam 4 nanti gitu. Masih bisa lah. Dari online ada pertanyaan 80 apa? ARP poisoning. Iya tadi yang saya jelasin ARP poisoning. Jadi yang cara nipu kiri kanan ARP poisoning itu namanya. Pakai VPN di WiFi aman dong Pak, meskipun di MTM nggak ada jaminan. Jadi VPN juga bisa kita hajar. Toolnya ada di Kali Linux soalnya. Gue tahu semua dari Kali Linux ada. Selain Linux nggak bisa, Pak? Linux yang paling lengkap dulu. Gini ya. Di Windows ada, cuman berbayar gitu-gitu. Kalau yang Kali Linux kan komunitas ya, mereka free kayak gitu. Jadi kalau Ono kan kaum fakir ya, gue cari yang free lah. Kan gue ngajarin mahasiswa gue orang gelo semua, fakir semua. Kita aliran yang free. Tapi Bapak ada Linux di situ? Kan Windows tuh, Pak? Enak aja Windows. Ini bukan Windows. Enggak, di laptop Bapak ini. Nggak ada Windows-nya. Oh, nggak ada, Bapak? Nggak ada. Dell?
Enggak, Windows-nya udah di-delete. Oh, Bapak delete, Bapak install Linux. Iya, ini Linux. Ini Linux aja. Ini nggak ada Windows-nya, ini minta maaf. Sorry. Mohon di sorry, ini tidak ada Windows ini. Kenapa nggak MacBook, Pak? Hah? MacBook juga gua install Linux. Oh, iya. Mac. Ini ada pertanyaan, kalau enkripsi dengan hardware lebih aman, misalnya pasang di HP, iya lebih cepat lah hardware. Ini cerita aja ya, teman-teman pada gelo nih, anak-anak pada geblek. Jadi ini yang pada beli anggota dewan. Jadi mereka nggak mau obrolan komunikasi mereka bisa dimonitor sama pejaten dan teman-teman. Kalau kita ngomong biasa, suaranya kan bisa disadap sama core networknya operator, bisa. Terus mereka beli headset yang ada enkripsinya. Ada Pak Jo? Ada. Laku keras. Gimana jual online? Nggak tahu anak-anak dapat di mana, nggak tahu lah, saya nggak nanya, cuma tahu sih ada, tapi jual di. Namanya apa, Pak? Hah? Namanya? Nggak tahu headset yang ada enkripsi, coba gue cari ya. Oh, dari online. Gue nggak beli, tapi mereka ngasih lihat sih. Ini barangnya ada, harganya berapa juta gitu. Handphone berapa juta, harga itu berapa juta lagi, malas gue ngapain. Coba ya, headset enkripsi, encrypted gitu kali ya. Itu ada Bluetooth tuh. Mana ya? Iya tuh. Itu R, Bluetooth handphone encrypted. Oh, ini di Bluetooth. Kalau ini suaranya di encrypt, dan encrypt itu yang dikirim. Jadi kan ini Bluetooth ke handphone di encrypt. Sampai di handphone dibuka, terus suaranya dikirim ke operator. Itu nggak lucu. Kalau gue cari handset yang di encrypted sih. Harus carilah. Ada yang jual sih, tahu. Ada yang jual, bener asli jual. Yang dagangnya si Teddy. Bukan Teddy ini. Oh. Sorry, bukan. Ini namanya Teddy juga. Dia ketua ABJI Jakarta. Temennya Ono banyak di underground. Tapi ini Pak Ono, Ya. ada juga yang ini kan bahkan apa namanya handphone pun pakai apa namanya, pakai itu handphone kayak Excel atau yang lain itu, itu juga nggak aman misalnya. Nggak. Ada juga yang pakai apa namanya, itu sendiri, kayak itu ada alatnya sendiri yang buat apa namanya, internet. Ya, saya lupa namanya itu. Dan itu katanya langsung ke Satelit. Apakah itu juga bisa disadap? Intinya kalau orang lain, intinya gini, kayak walkie talkie. Kalau orang lain bisa dengerin, ya udah kesadap. Tapi kalau kita pakai walkie talkie, suara kita dirubah dulu sama alat buat enkripsi. Orang lain bisa dengerin, tapi orang lain nggak akan bisa tahu itu isinya apa. Jadi kita sebenarnya bisa pakai media komunikasi apapun. Kalau data yang kita kirim kita encrypt, ya bubar, semuanya nggak bisa buka aja. Jadi kita boleh aja pakai media apa aja, nggak masalah sih. Walaupun medianya orang lain bisa dengar apa, nggak apa-apa. Terus kita encrypt aja, selesai. Itu aja sih. Asal kikinya hanya 2 ujung-ujung yang punya ya, end to end aja. Jadi tengahnya mau lewat mana aja terserah, tapi end to end yang bisa buka. Tengahnya Modem sendiri gitu. nggak usah, bisa pakai modem publik segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang punya key ujung sama ujung gitu, itu aman. Tapi asal hackernya nggak jago banget ya. Kalau ada hackernya jagoan banget, tahu cara teknik main MITM segala macam, jebol juga sih. Tapi itu yang ngerti sampai level itu nggak banyak sih, sedikit gitu. Udah main kayak gini serem ya. Nih, ada tawaran chip nano enkripsi yang bisa ditanam di HP, mau ditawarin ke Indonesia. Oh gitu ya? Oh, Trema. Oh itu kali tuh. Ini Pak Poko yang ngomong nih. Ya, itu kali ya, bisa jadi sih. Saya kebetulan waktu kemarin saya pura-pura jaim, nggak mau gua tanyain. Sekarang pas ngajar ternyata pada tertarik, dasar. Oke, ini udah jam 4. Kita tutup dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.